Kemarin ada berita oknum ojol ambil uang ATM orang lain. Dan menurutku inilah mungkin penyebab kenapa Indonesia sulit jadi negara maju. Yang pertama, mental korupsi. Kalau lu cari berita korupsi, itu banyak banget. Tiap hari selalu ada berita korupsi. Budaya korupsi di Indonesia itu udah ada sejak lama, bahkan sejak zaman kerajaan besar seperti Sriwijaya, Singasari, Majapahit, Demak, hingga Mataram. Bentuk-bentuk korupsinya rata-rata berbentuk pungutan pajak atau upeti yang memaksa rakyat. Lanjut ke era penjajahan, korupsi masih lanjut tuh di era VOC. VOC itu bukan negara. Tolong bedakan antara VOC dan Belanda. VOC itu perusahaan paling kaya. Kekayaannya itu sampai 7,9 triliun dolar. 7,9 triliun dolar. Lu beliin kuaci sampai gigi lu copot juga kagak habis-habis. Walaupun kaya tapi VOC tetap bisa bubar. Salah satu penyebabnya karena kebiasaan korupsi, seperti penyelundupan barang ekspor, markup nota pembelian, kebiasaan sogok menyogok dan lain-lain. Dan metode korupsi ini kelihatan familiar kan? Budaya korupsi itu bukan hanya oknum pejabat yang ngelakuin, tapi masyarakat umum seperti kita juga kadang ngelakuin. Kalau di sehari-hari, contohnya adalah budaya nyontek. Beli gorengan 5 ngaku 2, orang lampu tapi pakai gas LPG subsidi. Ini termasuk korupsi kecil. Jadi sebelum lu salahin pejabat, lu ngaca dulu. Pernah korupsi nggak? Karena oknum pejabat yang korupsi sekarang dulunya adalah rakyat sipil. Kebiasaan korupsi sehari-hari dibawa sampai dia masuk ke pemerintahan. Yang kedua, kenapa Indonesia sulit maju? Karena ulah generasi sebelumnya. Zaman sekarang banyak anak muda yang tidak tahu ilmu pengetahuan umum. Lu bayangin suatu saat salah satu di antara mereka tiba-tiba jadi pemimpin. Mimpi buruk. Untuk antisipasi itu tolong perbaiki sistem pendidikan. Dan untuk orang tua, tolong jangan dikit-dikit salahin generasi ke bawah. Kayak ini ada presentasi. Aduh, apakah benar Gen Z beban negara? Ini penyebab Gen Z menganggur. Poinnya ada yang tepat, tapi lebih banyak meleset. Dengar, sebenarnya realita di lapangan banyak Gen Z menganggur karena lapangan kerja lebih sedikit daripada permintaan pekerjaan. Anggaplah menurut data Kementerian Tenaga Kerja mencatat sebanyak 298.000 lowongan kerja. Tapi populasi kita berapa? Seimbang nggak? Siapa yang bikin semboyan? Banyak anak, banyak rejeki. Apakah Gen Z? Siapa yang suka bikin lowongan kerja ada batasan umur? Apakah Gen Z? Siapa yang suka gaji karyawan dengan tidak layak? Apakah Gen Z? Siapa yang bikin biaya pendidikan mahal? Apakah Gen Z? Siapa yang bikin kurikulum yang bikin Gen Z gak paham ilmu pengetahuan umum? Apakah Gen Z? Terus ketika Gen Z hidupnya kacau, wah ini salah Gen Z. Tolong coba introspeksi diri dulu. Sebenarnya Gen Z begini karena imbas dari kebijakan generasi sebelumnya itu sendiri. Ini realita. Kesimpulan, itulah permasalahan kita. Dimulai dari budaya korupsi turun-temurun dan masalah sosial yang sulit diatasi. Tapi kalau mau negara ini maju, tolong benahi dulu hal tersebut, terutama sumber daya manusianya. Sekian video edukasi ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.